Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihastika Nugraneja dari kelas 11 OTKP 5. Saya di sini akan menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor. B. Jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama, peralatan atau perlengkapan kantor berdasarkan bentuknya. Yang A. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Sesuai dengan nama, peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembar atau helai. Yang pertama, contoh peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas APS. Kertas APS adalah kertas polos berwarna putih yang memiliki ukuran berat dan tipe. Berat kertas ini berkisar antara 60 sampai 80 gram. Tipe kertas ini bervariasi mulai dari A3 sampai A4, seringkali disebut kuarto, hingga F4 folio. Yang kedua, kertas folio bergaris. Ada dua jenis kertas folio, yakni polos dan folio bergaris. Namun kertas folio polos lebih dikenal dengan nama kertas APS F4, sedangkan yang umum dikenal sebagai kertas folio adalah folio bergaris. Jenis kertas ini memiliki ukuran 21,5 kali 33 cm. Kertas folio bergaris umumnya ditemukan dalam bentuk double folio berukuran 43 kali 25 cm. Yang ketiga, kertas karbon. Kertas karbon dan kertas stentil. Di masa kini penggunaan dua jenis kertas ini sudah dimulai ditinggalkan, meskipun masih ada beberapa instansi yang masih menggunakan. Kertas karbon merupakan kertas yang digunakan untuk membuat salinan dokumen dan dengan menggunakan kertas tinta karbon. Keempat, formulir. Kertas formulir berisi kolam atau keterangan yang nantinya akan diisi menjadi data. Kertas formulir resmi biasanya memiliki kop surat detail keterangan yang harus diisi dan baris tanda tangan. Yang kelima, kertas berkop. Kertas jenis ini biasanya berbentuk kertas APS yang di atas telah tertera kop perusahaan yang bersangkutan. Kertas berkop biasanya digunakan perusahaan dalam kegiatan korespondensi antar klien atau perusahaan, serta digunakan dalam kegiatan pencatatan internal yang sifatnya setengah resmi, misalnya menjadi lembaran memo atau nota. Yang B, peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembaran bukan berupa kertas, merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan atau perlengkapan kantor non-lembaran terbagi menjadi 4, yaitu alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit, kertas atau stapler, cairan pengoreksis, korjection fluid, selotip, lem, kertas, dan jangka. Yang kedua, pembukaan surat seperti gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik pembuka surat. Yang ketiga, stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima, stempel agenda, dan bantalan stempel, serta
Yang keempat, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, bagi surat, kotak kartu nama, file folder, dan sandaran buku. Yang C, peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku merupakan salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Contoh peralatan perlengkapan kantor berbentuk buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku catatan kecil, yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris. Yang kedua, buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi mulai dari sejarah, struktur, produk dan jasa hingga prosedur kerja. Yang ketiga, buku alamat relasi, yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari berbagai macam organisasi lain relasi khusus yang sering melakukan kerja sama dengan perusahaan. Keempat, kamus, baik kamus berbahasa Indonesia maupun asing. Buku telepon, yaitu buku yang berisi daftar telepon dari penting lainnya seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit. Buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatatkan identitas dan jumlah tamu yang datang ke perusahaan. Buku agenda, yaitu buku mencatat keluar masuk surat sehari-hari. Yang kedua, peralatan atau perlengkapan kantor berdasarkan penggunaannya. Yang A, barang habis dipakai adalah barang kantor penggunaannya hanya sekali, beberapa kali dipakai dan tidak tahan lama. Yang B, barang tidak habis pakai adalah barang kotor yang penggunaannya tahan lama. Yang C, barang bergerak adalah peralatan atau perlengkapan kantor yang bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya seperti bangku, kursi, serta lemari arsip yang bisa digerakkan atau pindahkan kemana saja. Barang tidak bergerak adalah peralatan atau perlengkapan kantor yang tidak bisa atau relatif sulit untuk dipindahkan seperti tanah, bangunan, sumur, menara, dan saluran air daripada. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.